Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurul Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 1199210031 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa SWOT saya pada perusahaan Gojek dengan dosen pengampu Ibu Nia Kurnia Lestari, SEME. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan analisis SWOT pada perusahaan Gojek ini, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan yang terakhir threats atau ancaman. Analisis SWOT ini mengatur tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama pada suatu perusahaan ke dalam daftar yang terorganisir, biasanya disajikan dalam bentuk yang sederhana. Lalu, apa itu Gojek? Gojek itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek dan layanan antar barang. Perusahaan ini didirikan tahun 2009 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Lalu, analisis SWOT ini mempunyai dua faktor. Faktor pertama itu ada faktor internal dan faktor kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini yang pertama terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Lalu untuk analisis SWOT yang kedua ini, yang faktor eksternal ini terdiri dari opportunities atau peluang, dan yang kedua ada threats atau ancaman. Selanjutnya ada analisa SWOT Gojek. Yang pertama dari faktor internal yaitu strength atau kekuatan, mempunyai kekuatan yang pertama merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Lalu yang kedua, memiliki konsep yang mengutamakan customer. Dan yang ketiga, Gojek ini memiliki lebih dari 4 juta driver. Yang keempat, pada aplikasi Gojek kita bisa memesan layanan sebanyak apapun, maksimal 2 driver dalam satu waktu. Lalu yang kelima, harga jasa pada Gojek ini terjangkau dan bersaing di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir, kekuatan pada Gojek ini yaitu telah memadainya armada pasar. Selanjutnya pada sisi weakness atau kelemahan, yang pertama ini driver Gojek ini ada yang melakukan kecurangan order atau driver manner. Lalu yang kedua, kelemahannya itu penilaian yang kurang transparan terhadap driver yang melakukan penolakan driver ini. Yang ketiga, sering terjadinya error pada aplikasi Gojek. Yang keempat, tidak setiap saat ada promo dan diskon. Yang kelima, kurang adanya standar khusus untuk mengatur regulasi transportasi umum, khususnya untuk Gojek ini. Lalu yang keenam, tarif pada Gojek ini menaik pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat hujan atau pada di daerah yang driver Gojeknya ini sedikit. Lalu yang ketujuh ini yaitu pada kelemahan Gojek, yaitu Gojek ini melengkapi perlengkapan drivernya seperti jaket dan helm yang mirip dengan kompetitornya, sehingga ini dapat membingungkan customer. Selanjutnya ada opportunities atau peluang dari sisi faktor eksternal analisis SWOT ini. Yang pertama, segmen pasar bertumbuh pesat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini makin bagus. Pemerintah pun fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Lalu yang kedua ada inovasi vintage atau finance technology makin bagus sehingga dapat mendukung layanan Gojek. Yang keempat yaitu masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Yang kelima yaitu masyarakat membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Yang keenam, terdapat
perubahan perilaku customer yang beralih kepada jasa transportasi online dan melakukan order secara online. Lalu yang ketujuh yaitu talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek ini semakin tinggi. Lalu untuk faktor eksternal yang kedua yaitu threats, memiliki ancaman yang pertama yaitu kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, vintage, dan disrupsi inovasi. Lalu threats yang kedua itu yaitu harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, terdapat kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang keempat, regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir yaitu berpindahnya pelanggan kepada e-commerce lain. Selanjutnya, diagram analisis SWOT. Di sini terdapat dua indikator yaitu nilai dan rating. Di nilai ini terdapat indikator 1 sampai 4. 1 itu merupakan indikator nilai kurang penting, 2 merupakan indikator cukup penting, 3 merupakan indikator penting, 4 merupakan indikator sangat penting, dan lanjut kepada rating. Rating ini mempunyai sama seperti nilai, mempunyai indikator 1 sampai 4. 1 ini merupakan indikator kurang kuat, 2 merupakan indikator cukup kuat, 3 merupakan indikator kuat, dan 4 merupakan indikator sangat kuat. Lalu untuk diagram analisis SWOT pada sisi strength atau kekuatan ini, yang pertama, perusahaan Gojek ini merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, mendapat nilai sebanyak 2 yang berarti cukup penting dengan bobot 0,18, rating 3 yang berarti kuat, dan skor 0,33. Yang kedua, memiliki konsep yang selalu mengutamakan customer, mendapat nilai 3 yang berarti penting dengan bobot 0,17, rating 3 yang berarti rating 2 yang berarti cukup kuat dengan skor 0,33. Lalu untuk yang ketiga yaitu memiliki lebih dari 4 juta driver, mendapat nilai sebanyak 4 yang berarti sangat penting dengan bobot 0,22, dan rating 4 yang berarti sangat kuat dengan skor 0,89. Lalu strength yang keempat yaitu dapat memesan layanan sebanyak apapun, maksimal 2 driver dalam satu waktu, mendapat nilai sebanyak 3 yang berarti penting dengan bobot 0,17 dan rating 3 yaitu kuat dan skor 0,5. Lalu yang kelima, harga jasa terjangkau dan bersaing oleh seluruh lapisan masyarakat, mendapat nilai sebanyak 3 yaitu penting dengan bobot 0,17, rating 2 yaitu cukup kuat dengan skor 0,33. Lalu strength yang keenam ini yaitu telah memadainya armada pasar, mendapat nilai sebanyak 3 atau yang berarti penting dengan bobot 0,17 dan rating 3 yang berarti kuat dan skor 0,5. Lalu untuk jumlah nilai pada diagram analisis SWOT sisi strength ini mendapat jumlah nilai sebanyak 18 dengan total bobot 1,00 dan skor akhir sebanyak 2,89. Lalu untuk diagram analisis SWOT pada bagian weakness atau kelemahan ini, yang pertama, driver yang melakukan kecurangan order mendapat nilai sebanyak 4 yang berarti sangat penting dengan bobot 0,18, rating minus 2 yang berarti cukup kuat dan skor minus 0,36. Kedua yaitu penilaian yang kurang transparan terhadap driver yang menolak order, mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,14, rating minus 2 yang berarti cukup kuat, skor minus 0,27. Yang ketiga yaitu sering terjadinya error pada aplikasi Gojek, mendapat nilai 4 yang berarti sangat penting, bobot 0,18, rating minus 3 yang berarti cukup kuat, dan skor minus 0,55.
Lalu yang keempat, tidak setiap saat ada promo dan diskon, mendapat nilai 3 yang berarti penting dan bobot 0,14, rating -3 yang berarti kuat, dan skor -0,41. Lalu weakness yang kelima yaitu kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum terutama Gojek atau ojek. Mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,14, rating -2 yang berarti cukup kuat, dan skor -0,27. Lalu yang keenam ini yaitu tarif menaik pada saat-saat tertentu. Mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,14, rating -3 yang berarti kuat, skor -0,41. Lalu untuk weakness yang terakhir yaitu Gojek melengkapi drivernya dengan perlengkapan yang membingungkan customer. Mendapat nilai 2 yang berarti cukup penting dan bobot 0,09, lalu rating -3 yang berarti kuat, dan skor -0,27. Lalu untuk diagram analisis SWOT bagian weakness ini mendapatkan jumlah nilai sebanyak 22, total bobot sebanyak 1,00, dan skor akhir sebanyak -2,55. Lalu untuk diagram analisis SWOT pada bagian opportunities atau peluang ini, yang pertama, segmen pasar baru bertumbuh pesat mendapat nilai sebanyak 4 yang berarti sangat penting, bobot 0,20, dan rating 4 yang berarti sangat kuat, dan skor 0,8. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus, pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen baru pasar akan tercipta. Mendapat nilai sebanyak 3 yang berarti penting, bobot 0,15, rating 3 yang berarti kuat, dan skor 0,45. Lalu opportunities yang ketiga itu yaitu inovasi vintage makin bagus hingga mendukung layanan Gojek. Mendapat nilai sebanyak 2 yang berarti cukup penting, bobot 0,1, rating 3 yang berarti kuat, mendapat rating 3 yang berarti kuat, skor 0,3. Lalu untuk peluang keempat yaitu masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,15, rating 3 yang berarti kuat, dan skor 0,45. Lalu untuk peluang yang keempat lalu untuk peluang yang kelima, masyarakat membutuhkan jasa transportasi yang dapat mengatasi kemacetan. Mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,15, rating 2 yang berarti cukup kuat, dengan skor 0,3. Lalu untuk opportunities yang keenam yaitu perubahan perilaku customer yang beralih ke jasa transportasi online dan melakukan order secara online. Mendapat nilai 3 yang berarti penting, bobot 0,15, rating 3 yang berarti kuat, dan skor 0,45. Lalu untuk peluang yang terakhir yaitu talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Mendapat nilai 2 yang berarti cukup penting, bobot 0,1, rating 3 yang berarti cukup kuat, rating 3 yang berarti kuat, dan skor 0,3. Lalu pada diagram analisis SWOT bagian opportunities ini mendapat jumlah nilai sebanyak 20 dengan jumlah bobot sebanyak 1,00 dan skor akhir sebanyak 3,05. Lalu untuk diagram analisis SWOT pada sisi ancaman atau threats ini, yang pertama, kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, vintage, dan disrupsi inovasi. Mendapat nilai sebanyak 3 yang berarti penting, bobot 0,19, rating -4 yang berarti sangat kuat, dan skor -0,75. Lalu yang kedua yaitu harga yang rendah dari kompetitor. Mendapat nilai 4 yang berarti sangat penting, bobot 0,25, rating -3 yang berarti kuat, skor -0,75. Lalu untuk ancaman yang ketiga yaitu kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Mendapat nilai 3 yang berarti penting,
bobot 0,19, rating -3 yang berarti kuat, skor -0,56. Lalu untuk traits yang keempat ini yaitu regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, mendapat nilai 2 yang berarti cukup penting, bobot 0,13, rating sebanyak -2 yang berarti cukup kuat, dan skor -0,25. Lalu untuk traits yang terakhir yaitu berpindahnya customer kepada e-commerce lain, mendapat nilai 4 yang berarti sangat penting, bobot 0,25, rating -4 yang berarti sangat kuat, dan skor -1. Lalu untuk diagram analisis SWOT bagian traits ini mendapat jumlah nilai sebanyak 16, jumlah bobot sebanyak 1,00, dan skor akhir sebanyak -3,31. Lalu yang selanjutnya ini ada skor IFAS dan EFAS. Sebelumnya, IFAS ini merupakan Internal Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal. Faktor strategi internal ini terdiri dari strength dan weakness. Lalu EFAS. EFAS merupakan singkatan dari External Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal. Faktor strategi eksternal ini terdiri dari dua, yaitu opportunity dan threats yang tadi sudah dijelaskan, faktor internal dan faktor eksternal tadi. Lalu untuk skornya, IFAS yang merupakan sumbu X, di sini dapat kita lihat strength dari perusahaan Gojek yang bernilai sebesar 2,89 ditambah dengan weakness yang bernilai -2,55 dan mendapatkan hasil IPAS sebanyak 0,34. Lalu untuk EFAS ini merupakan sumbu Y. Lalu untuk opportunity-nya mendapat nilai 3,05 dan ditambah threats sebanyak -3,31 dengan skor EFAS sebanyak -0,26. Lalu selanjutnya ada interpretasi diagram. Dapat kita lihat di sini kuadran 1 ini maksudnya growth atau expansion, jadi mendukung strategi ofensif. Lalu kuadran yang kedua ini yaitu combination yang berarti mendukung strategi diversifikasi. Lalu untuk kuadran ketiga yang merupakan stability atau mendukung strategi rasionalisasi. Dan yang terakhir ada kuadran 4 yang berarti retrenchment atau mendukung strategi defensif. Lalu untuk interpretasi diagram pada perusahaan Gojek dapat kita lihat di sini tadi sudah dijelaskan bahwa skor IFAS sebanyak 0,34 dan skor EFAS sebanyak -0,26. Dengan hasil perhitungan skor IFAS dan EFAS itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan Gojek ini masuk ke dalam kuadran 2 atau combination, yaitu yang mendukung strategi diversifikasi. Selanjutnya ada interpretasi diagram kuadran 2 ini yang merupakan combination atau mendukung strategi diversifikasi. Strategi yang pertamanya itu yaitu strategi yang dapat dipilih untuk unit-unit strategi yang masuk ke dalam sel ini adalah strategi yang keluar dari pasar. Yang kedua yaitu strategi panen tetap dapat dilakukan untuk unit-unit strategi yang masuk ke dalam kuadran ini, asal masih menghasilkan kas masuk dan tidak memerlukan investasi untuk menjalankannya. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Lalu yang selanjutnya ini ada matriks SWOT SO atau Strength Opportunity. Strength dari faktor internal dan opportunity dari faktor eksternal. Di sini strategi yang pertama yaitu saya mengambil strength nomor 1 yang merupakan indikator layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dengan opportunities nomor 7 yaitu talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Lalu untuk strateginya yaitu merekrut talenta baru yang potensial bekerja di Gojek sebagai pelopor ojek online di Indonesia.
karena nantinya akan sangat membutuhkan talenta-talenta baru. Semakin bertambah dan berkembangnya perusahaan pasti akan membutuhkan talenta baru. Lalu strategi yang kedua, ini saya mengambil strength nomor 2 dengan opportunities nomor 4. Ya, dengan hasil strategi yaitu memperluas wilayah pasar dengan mengutamakan customer. Karena customer ini merupakan raja. Jadi kita bisa memperluas pasar dengan tujuannya itu customer. Selanjutnya strategi yang ketiga ada saya mengambil strength nomor 5 dengan opportunities nomor 3 dengan hasil strategi yaitu menguatkan fintech atau finance technology GoPay, finance technology Gojek yaitu GoPay dengan memberikan banyak promo yang berkaitan dengan GoPay sehingga banyak customer yang akan tertarik menggunakan GoPay. Lalu strategi yang keempat, saya mengambil strength nomor 6 dengan opportunities nomor 6 dengan hasil strategi menarik customer dari berbagai kalangan agar menjadi pelanggan setia. Lalu untuk strategi yang terakhir, saya mengambil strength nomor 3 dengan opportunities nomor 1 dengan hasil strategi memberikan pelatihan kepada driver agar driver ini memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jadi pelanggan atau customer ini nyaman dengan pelayanan driver. Selanjutnya ada matriks SWOT WO atau weakness dan opportunity. Weakness ini merupakan dari faktor internal dan opportunity merupakan faktor dari faktor eksternal. Strategi yang pertama saya mengambil dari weakness nomor 3 dengan opportunities nomor 6 dengan hasil strategi memperbaiki aplikasi Gojek agar lebih mudah digunakan dan lebih menarik banyak pelanggan. Karena customer Gojek ini tidak semuanya melek akan teknologi, tetapi untuk orang yang baru mulai menggunakan teknologi akan merasa mudah dengan aplikasi ini dan akan terus menggunakan aplikasi Gojek untuk kedepannya. Lalu untuk strategi yang kedua saya mengambil weakness nomor 6 dengan opportunities nomor 3 dengan hasil strategi memperbaiki tarif dengan menggunakan finance technology agar lebih nyaman digunakan. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan cash, ribet dengan kembaliannya, dengan uangnya gitu. Jadi sudah banyak customer yang berpindah kepada fintech ini agar lebih mudah digunakan juga. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu saya mengambil weakness nomor 4 dengan opportunities nomor 1 dengan hasil strategi memberikan promo yang menarik agar dapat menarik banyak customer. Lalu untuk strategi yang terakhir saya mengambil weakness nomor 1 dengan opportunities nomor 2 dengan hasil strategi penertiban driver Gojek dikarenakan banyak isu yang beredar. Ada beberapa driver Gojek yang nakal seperti itu. Mungkin ada beberapa customer juga yang masih meragukan gitu. Sehingga jika terdapat penertiban driver Gojek ini, customer akan merasa nyaman dan aman di dalam pada saat menggunakan jasa Gojek ini. Selanjutnya ada matriks SWOT ST atau strength dan traits. Strength dari faktor internal dan traits dari faktor eksternal. Strategi yang pertama, saya mengambil strength nomor 1 dengan traits nomor 1 dengan hasil strategi memberikan banyak manfaat untuk customer agar dapat berguna bagi masyarakat. Lalu untuk strategi yang kedua, saya mengambil strength nomor 2 dengan traits nomor 2 dengan hasil strategi menetapkan tarif yang cukup murah untuk customer karena terdapat banyak persaingan
pada perusahaan ojek online ini. Sehingga Gojek harus bisa memberikan layanan yang bagus tapi dengan harga yang murah. Lalu untuk strategi yang ketiga, saya mengambil strength nomor 5 dengan traits nomor 3 dengan hasil strategi memberikan promo dan diskon yang menarik agar dapat menarik banyak customer. Lalu untuk strategi yang keempat atau yang terakhir, saya mengambil strength nomor 6 dengan traits nomor 5 dan hasil strateginya yaitu mengembangkan daya saing perusahaan ini. Oke, selanjutnya ini ada matriks SWOT WT atau weakness dan traits. Weakness ini dari faktor internal dan traits dari faktor eksternal. Dengan strategi yang pertama, saya mengambil weakness nomor 1 dan traits nomor 1. Dengan hasil strategi, memperketat sistem aplikasi agar tidak bisa dicurangi. Mungkin dicurangi di sini posisinya seperti dicurangi oleh drivernya, atau ada hacker yang ingin menghack aplikasi Gojek ini, atau mungkin bisa jadi dari customer yang suka melakukan order-order fiktif seperti itu. Lalu untuk yang kedua, strategi ini saya mengambil weakness nomor 2 dengan traits nomor 2 dengan hasil strategi marketing nasionalisme. Maksudnya karena perusahaan ini merupakan perusahaan lokal, sehingga perusahaan Gojek ini harus melakukan marketing yang tidak melanggar nilai-nilai nasionalisme ini atau nilai-nilai Pancasila ini. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu saya mengambil weakness nomor 3 dengan traits nomor 3 dengan hasil strategi memperbaiki aplikasi dan memberikan banyak promo yang menarik supaya lebih nyaman digunakan dan lebih dapat menarik banyak customer. Selanjutnya ada strategi yang keempat, saya mengambil weakness nomor 4 dengan traits nomor 3 dengan hasil strategi yaitu memberikan promo rutin. Maksud dari memberikan promo rutin ini yaitu ada di waktu-waktu tertentu di mana perusahaan Gojek ini melakukan promo. Jadi masyarakat juga tertarik untuk menggunakan aplikasi Gojek ini. Strategi yang terakhir, saya mengambil weakness nomor 7 dengan traits nomor 5 dengan hasil strategi menginovasi perlengkapan driver yang nantinya akan menjadi ciri khas Gojek. Jadi maksud dari ini yaitu mungkin terdapat perbedaan warna ya pada warna hijau di perlengkapan driver ini. Tetapi jika perusahaan kompetitor dan Gojek ini berkumpul di jalanan dan customer juga akan kebingungan untuk mencari yang mana driver mereka gitu. Belum lagi dari driver Gojeknya sendiri ditambah dengan driver kompetitor itu sangat membingungkan, sehingga harus menginovasi gitu, mungkin diberi warna lain atau ditambah dengan ornamen lain seperti itu. Selanjutnya terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.